Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di video pembelajaran kita yang berikutnya. Masih mengenai bab 5, tetapi pada kali ini kita sudah membahas mengenai perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor. Jadi, kalor itu dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Jadi dia dapat berpindah kalor. Nah, berpindah dengan berapa cara? Dengan 3 cara. Jadi kalor itu dapat berpindah dengan 3 cara. Yang pertama disebut dengan konduksi. Yang kedua disebut dengan konveksi. Dan yang ketiga disebut dengan radiasi. Pada video ini kita bahas mengenai konduksi dan konveksi saja. Radiasi nanti di video selanjutnya. Oke, lanjut. Konduksi. Jadi konduksi itu adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel-partikel benda. Contohnya adalah ketika kita memanaskan ataupun membuat teh menggunakan sendok. Kemudian teh yang panas itu kita biarkan ada sendoknya. Kemudian kita pegang ujung sendoknya yang tidak terkena teh, maka ujung sendoknya akan terasa panas. Nah, itu disebut dengan konduksi. Nih, lebih jelasnya. Nah, ini ujung sebelah kirinya yang kita panaskan. Tapi nanti lama-kelamaan di ujung sebelah kanan besinya pasti akan terasa lebih ataupun sama dengan panas yang di ujung sini. Ya. Nah, ini dapat terjadi karena adanya konduksi. Nah, jadi dia berpindah tanpa disertai perpindahan partikel bendanya. Hanya kalornya yang pindah. Nah, kenapa bisa terjadi sedangkan partikelnya tidak pindah? Nah, ternyata yang terjadi adalah panasnya itu merambat karena partikel yang ada di dalamnya bergetar. Jadi kalau dilihat di dalam besi ini ada partikel, nah partikelnya bergetar. Atau kalian kalau susah imajinasinya lihat di sini. Oke, ini kita ibaratkan ujungnya ya. Nah, ini bagian dalam dari besi yang dipanaskan. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi yang ujung yang di dekat kena api itu dia akan bergetar, mengakibatkan yang di ujung-ujung sebelah kanannya makin lama-kelamaan juga akan bergetar. Nah, akibat dari getaran partikel ini, yang di sebelah sini akan mengalami pertambahan kalor ataupun perpindahan kalor. Jadi akibat getaran inilah, maka yang di ujung yang tidak terkena api akan juga terasa panas akibat partikelnya bergetar. Partikel bergetar akan menghasilkan kalor, sehingga ujung yang tidak terkena api akan terasa juga panas. Ya, itu bukan berarti partikel yang dari api pindah ke besi, bukan. Tapi partikel besinya yang bergetar sendiri karena dipanaskan tadi. Oke, kita lanjut. Nah, konduksi itu menjelaskan bahwa setiap benda memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Jika benda tersebut dapat mengantarkan panas disebut konduktor. Jika tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Ya, konduktor dan isolator. Apa saja yang termasuk konduktor? Ini ada contohnya, Bapak ambil. Timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, perak. Di sini ada besi sebenarnya. Besi di ujung sini. Nah, itu termasuk konduktor. Salah satu yang sering kita lihat adalah tembaga yang digunakan sebagai bagian dalam dari kabel. Nah, karena dia dapat mengantarkan listrik juga. Nah, ini adalah contoh konduktor. Kemudian ada contoh isolator. Air itu ternyata isolator. Walaupun dia dapat mengantarkan panas, tapi dia isolator. Bata, kayu pasti, styrofoam, udara. Nah, udara tidak dapat mengantarkan kalor. Hampa itu seperti yang ada di luar angkasa. Tidak ada apa-apa, bahkan udara pun tidak ada di luar angkasa sana. Nah, ini adalah contoh isolator. Nah, akibat adanya konduktor dan isolator, maka diterapkan ke dalam 3 hal ini. Nah, yang pertama, kalau masak, pasti bagian ujungnya itu terbuat dari kayu atau plastik. Karena kayu dan plastik merupakan isolator. Sedangkan bagian sininya adalah aluminium, di mana aluminium adalah konduktor. Sehingga makanan yang ada di sini tetap bisa panas karena adanya konduktor tadi. Panasnya terhantarkan ke makanannya akibat ada aluminium.
Kemudian yang dipegang nanti oleh pemasaknya, oleh chefnya, itu tidak panas karena terbuat dari kayu ataupun plastik. Nah, kayu dan plastik itu sama-sama isolator, sehingga dia tidak panas. Nah, ini adalah penggunaan isolator dan konduktor. Yang kedua adalah ini. Mengapa orang-orang biasanya menggunakan gelas kaca untuk membuat kopi yang panas? Nah, itu karena supaya kopinya tetap bertahan lama panasnya. Kenapa? Karena kaca merupakan isolator, sehingga panas dari kopi tidak akan berpindah ke kaca, sehingga panas yang ada di kopi tetap sama dalam keadaan yang cukup lama. Coba bayangkan jika gelasnya diganti dengan terbuat dari aluminium, pasti kopinya akan cepat dingin karena panasnya diserap oleh konduktor yang bernama aluminium. Makanya orang menggunakan gelas kaca. Yang penerapan yang ketiga adalah selimut. Nah, kenapa kita menggunakan selimut badan kita hangat? Karena diketahui bahwa tubuh manusia ini dapat mengeluarkan kalor. Sehingga ketika kita menggunakan selimut, kalornya akan terperangkap di dalam dan tidak diserap oleh selimut. Sehingga kita akan terasa lebih hangat karena adanya kalor tadi. Nah, kita kembali lagi. Selimut ini adalah kain. Kain itu adalah isolator. Ya, isolator, sehingga panas yang dari tubuh kita keluarkan tadi tidak diserap oleh kain yang ada di selimut. Coba bayangkan kalau selimutnya terbuat dari tembaga ataupun dari aluminium, maka tubuh kita tetap akan kedinginan karena panas dari tubuh kita diserap oleh selimut tadi yang terbuat dari aluminium. Oke, itu konduksi. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua, yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lainnya dengan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Nah, ini disertai dengan perpindahan partikelnya ya. Konduksi tidak disertai. Contohnya ini, masak air. Ketika kita memasak air, yang panas duluan adalah bagian bawah air. Nah, ketika partikel air yang ada di bagian bawah itu sudah panas, maka dia menjadi ringan. Jika dia ringan, maka dia akan naik ke atas. Ya, dia naik ke atas, maka yang di bawah kosong nih. Yang di bawah akan diisi oleh yang di atas tadi. Nah, yang di atas itu karena masih dingin ataupun belum panas, maka dia masih berat airnya. Partikelnya masih berat. Sehingga dia akan turun, mengisi yang bawah. Nah, nanti yang dingin tadi, maka dia akan menjadi panas lagi. Sedangkan yang panas yang sudah naik ke atas tadi, dia akan menjadi dingin lagi. Maka dia berputar lagi, turun ke bawah. Karena sudah dingin, dia menjadi berat lagi. Yang panas tadi, karena sudah panas, belum jadi ringan lagi, berputar. Nah, nanti yang panas menjadi dingin lagi, turun lagi, berputar seperti itu. Sehingga menimbulkan yang namanya arus konveksi. Jadi ini adalah konveksi. Jadi partikelnya berpindah nih ya. Nah, ada partikel panas pindah ke atas, partikel dingin ke bawah, nanti putar lagi. Nah, ini namanya konveksi. Contoh konveksi adalah angin laut, angin darat, oven untuk buat kue, magic comb, hair dryer, dan lain-lain. Nah, kita ambil yang ini. Angin laut. Angin laut itu terjadi pada siang hari. Kenapa angin dari laut datang ke darat? Karena pada siang hari, darat itu, udara yang ada di darat itu lebih cepat panas. Ataupun angin yang ada di darat itu lebih cepat panas daripada angin yang ada di laut. Sehingga angin tadi yang ada di darat akan naik. Kenapa naik? Karena panas kan? Panas jadi dia partikelnya ringan. Jadi dia naik ke atas. Naik ke atas dia berpindah ke laut. Nah, kemudian yang di bawah sini kan kosong. Maka diisi oleh angin yang ada di laut tadi. Diisi. Nah, yang dari darat tadi pindah ke laut, pindah ke sini. Yang dari laut pindah ke darat, sehingga muncullah angin laut. Angin yang berasal dari laut karena dia anginnya berputar, berkonveksi akibat perpindahan partikelnya yang awalnya di bawah menjadi ke atas, kemudian ke atas menjadi ke bawah seperti itu. Sama dengan angin darat. Ketika malam hari, laut itu lebih cepat panas daripada darat. Sehingga partikel angin yang ada di laut itu akan naik ke atas karena sudah kepanasan. Jadi dia menjadi ringan, kemudian pindah dia ke darat. Sampai di darat dia akan turun karena di darat lebih dingin.
Jadi dia makin berat. Sama yang di darat pindah ke laut karena dia dingin. Kemudian sampai laut dia panas, kepanasan, maka dia naik lagi menjadi ringan. Nanti sampai darat dingin lagi, turun lagi. Nah, seperti itu. Makanya ini disebut angin darat. Angin darat terjadi malam, angin laut terjadi siang. Sama seperti oven nih. Nah, ini lebih gampangnya. Ini partikel udara yang panas menjadi ringan naik ke atas, yang dingin, partikel udara yang dingin turun karena berat. Nah, yang panas naik lagi turun seperti ini. Nah, ini namanya konveksi. Oke, jadi demikian cara perpindahan kalor yang Bapak jelaskan, konduksi dan konveksi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.